Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Pagi hari ini dalam perbincangan perspektif Indonesia yang selalu menghadirkan topik-topik yang seru dan membuka wawasan kita tentang kebangsaan, tentang apa yang terjadi di negeri ini. Dan kita hadirkan narasumber-narasumber yang bukan saja kompeten, tetapi dari mereka kita banyak mendapatkan insight ya mengenai apa yang sedang kita perbincangkan. Tepat di tanggal 21 November 2021, otonomi khusus Papua akan berjalan berusia 20 tahun. Itu sebabnya pemerintah dan kemudian lembaga terkait secara kompak bersama-sama ya mengadakan perubahan terhadap otonomi khusus atau Otsus Papua, dan ini telah disahkan oleh DPR RI ya RUU-nya. Terdapat 18 pasal yang diubah bagi pemerintah. Tentu saja perubahan ini bertujuan untuk kemajuan Papua. Namun tidak sedikit nih ya pro kontra yang terjadi ya mengkritik perubahan ini ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua ya membaca perubahan Undang-Undang Otsus Papua ini. Pagi hari ini Populi Center bersama dengan Smart FM menghadirkan perbincangannya dalam perspektif Indonesia selama 2 jam ke depan, menakar otonomi khusus di Papua. Dan bersama dengan kita tentu saja ada sosok-sosok yang memang pas dan kompeten ya di bidangnya untuk membahas ini. Saya mau sapa dulu, sudah hadir bersama-sama dengan kita Ibu Esti Wijayanti. Beliau adalah anggota Pansus Otsus Papua DPR RI. Selamat pagi Ibu Esti. Selamat pagi Mbak, salam sehat selalu. Salam sehat Ibu. Kemudian bersama-sama dengan kita ya, tak lengkap rasanya kalau kita tidak hadirkan juga dari Papua ini Pak Frans Maniagasi, pengamat politik lokal Papua. Selamat pagi Pak Frans. Pagi, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Pak Frans ini di Papua kah? Enggak, di Jakarta. Di Jakarta, oke baik. Kemudian kita juga ingin menyapa ada Prof. Cahyo Pamungkas, PhD, peneliti dari LIPI. Selamat pagi Prof. Cahyo. Selamat pagi Mbak Ola, selamat pagi Bu Esti, Kakak Frans, dan teman-teman semua. Ya. Oke. Nah, saya juga ingin menyapa ada peneliti Populi Center, ada Pak Hartanto Rosojati. Selamat pagi Pak Hartanto. Selamat pagi Mbak Ola dan teman-teman yang lain. Iya. Panggil Mas saja Mbak. Kalau Pak kayaknya ketuaan saya. Iya. Pak Frans aja dipanggilnya kakak gitu ya sama Pak Cahyo ya. Oke, Mas Hartanto. Baik, kita mau mengajak juga teman-teman media, silahkan. Nanti Anda juga bisa pergunakan ruang Zoom ya, juga untuk Anda bertanya kepada narasumber-narasumber yang sudah hadir. Kami juga mengundang Smart Listener dimanapun Anda berada, bahkan Anda yang juga mendengarkan kami di Papua, Anda bisa kasih tanggapan terhadap perbincangan ini. Mungkin Anda punya masukan atau catatan khusus. Kami juga menyapa Anda yang ada di YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live di sana. Anda nanti juga bisa memberikan tanggapan. Baik, yang pertama mungkin saya ke Ibu Esti dulu. Izin ya Pak Frans, Pak Cahyo ya, karena ini menarik untuk kita simak mengenai apa sebenarnya yang menjadi pro kontra perubahan-perubahannya. Banyak yang mengatakan ini perubahannya beberapa pasal gitu ya. Ini kan sebenarnya adalah demi perbaikan di Papua sendiri. Tapi juga ada yang protes, kritik gitu. Ini nggak melibatkan elemen dari Papua langsung sih begitu ya. Nah, Bu Esti tolong berikan catatan mengenai hal ini. Silakan boleh dimulai dari sudut manapun yang menurut Bu Esti ini pas untuk mengawali perbincangan kita. Silakan Bu Esti. Baik, terima kasih Mbak Ola. Dan selamat pagi kepada Bapak Frans dan juga Prof. dan juga semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya anggota Pansus di Otsus Papua dan saya perlu menambahkan sedikit, jadi tidak 18 pasal, atau tidak 18 pasal, tetapi ada 20. Oke. Ya, tapi yang 3 itu perubahan dari pemerintah, yang 15 di luar pemerintah. Nah, yang 2 itu pasal 6A dan pasal 68A itu pasal baru.
Jadi ada 20 poin di situ ya. Jadi 6A terkait dengan DPRK, ini hal baru yang DPRK itu adalah dari orang asli Papua begitu ya, yang pengangkatannya seperempat dari jumlah DPR kabupaten kotanya termasuk juga DPRP, dan juga ada badan khusus di 68A, pasal 68A itu ada badan khusus untuk percepatan Papua yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, dipimpin oleh wakil presiden. Tetapi intinya begini Mbak, semula pro kontranya itu kan pemerintah menyodorkan draft yang hanya ada perubahan di dalam 3 pasal. Pasal yang berkaitan dengan pasal 1, ketentuan upah mengenai daerah provinsi, kemudian pasal yang terkait dengan jumlah dana untuk dana otonomi khusus, kemudian yang ketiga terkait dengan pemekaran. Tetapi kemudian perkembangannya adalah ketika kemudian pemerintah secara terbuka menyampaikan di dalam rapat pansus kami bahwa ada setelah 20 tahun dengan anggaran yang tidak sedikit 100,36 triliun termasuk dana untuk tambahan untuk infrastruktur 136 triliun lebih itu ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang bisa kita gambarkan sebagai sebuah perkembangan untuk bicara mengenai indeks pembangunan manusia terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan yang lain sebagainya. Itu dikemukakan langsung, artinya pemerintah membuka secara terbuka, ini loh yang terjadi setelah 20 tahun, termasuk data-data yang disampaikan kepada kami bahwa faktanya di daerah-daerah yang ada di Papua ini, yang banyak orang asli Papua, ini penekanannya begini, orang asli Papua, itu memang mengalami banyak ketertinggalan. Termasuk 30 dari 62 daerah tertinggal itu berada di wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, terkait dengan hal itu, maka kami mempunyai pemikiran. Yang pertama, memang di dalam Undang-Undang Otsus yang 2001 itu banyak hal yang memang belum dilaksanakan dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan fakta-fakta yang ada, maka kami tentu mempunyai pemikiran dan dengan tetap mendengarkan aspirasi dari masyarakat Papua. Ini saya perlu tandaskan, kami tidak ada upaya menutup diri. Bahkan rapat-rapat kami sampaikan secara terbuka dan kami sudah ke Papua dan Papua Barat, termasuk bertemu dengan MRP, termasuk bertemu di ruang pansus dengan para tokoh dari Papua, dan kemudian juga banyak tokoh-tokoh yang kemudian hadir bertemu dengan fraksi ataupun bertemu dengan partai-partai yang berada di Jakarta. Tetapi intinya, penekanan kami adalah bagaimana kita bisa mengangkat harkat hidup masyarakat Papua dengan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus yang kemudian bisa kita lebarkan dan disepakati bersama, tidak hanya untuk 3 pasal yang diajukan pemerintah, tapi dengan kesungguhan, dengan melihat fakta yang ada, dengan melihat masukan dari MRP, dari DPR-nya Papua, kemudian juga dari pejabat-pejabat di sana, lalu kami berpikir dan kemudian memutuskan bersama-sama, baik, kita tidak hanya akan memutuskan 3 pasal perubahan itu, tetapi kita dengan niatan untuk seperti yang kita tuangkan di dalam consider dan menimbang, akan mengangkat harkat hidup masyarakat khususnya orang asli Papua dengan beberapa ketentuan yang kita masukkan di dalam rancangan Undang-Undang Otsus itu. Begitu Mbak pengantarnya. Baik, sampai di situ dulu ya. Tadi penekanannya adalah bagaimana melalui pasal-pasal bahkan penambahan tadi begitu ya adalah mengangkat harkat martabat ya orang asli Papua. Ini menarik untuk kita bahas. Pak Frans pasti punya banyak catatan tentang hal ini. Begitu juga dengan Prof Cahyo dan juga Mas Hartanto. Kita jeda sebentar, kita kasih kesempatan dulu buat smart listener, Bapak Ibu ya, teman-teman media menyeruput kopi dulu sambil kemudian mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan mungkin atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada narasumber kami. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami dalam Perspektif Indonesia. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini dalam Perspektif Indonesia, ada perbincangan yang menarik untuk kita simak bersama-sama. Saya tahu kita semuanya sedang barangkali konsentrasinya sedang terbagi dengan COVID, tapi tetap harus ada yang memikirkan hal ini begitu ya. Menakar otonomi khusus di Papua. Dan pagi hari ini ada narasumber kami yang setelah bersama-sama dengan kami tadi di awal
Di part yang pertama, Ibu Esti Wijayanti sudah mengawalinya, anggota Pansus Otsus Papua DPR RI. Kemudian kita masih simpan suara dari Pak Frans Maniagasi, pengamat politik lokal Papua. Kemudian juga ada Prof. Cahyo Pamungkas, PhD, peneliti LIPI. Dan kemudian ada Mas Hartanto Rosojati, peneliti Populi Center. Sebentar sebelum ke Pak Frans, saya mau tuntaskan sedikit gitu ya, supaya ini kita menangkap bersama-sama, teman-teman media juga menangkap bersama-sama. Sebenarnya tadi wilayah yang ditekankan oleh Ibu Esti soal mengangkat gitu ya, harkat ya, ini masyarakat asli Papua, ini boleh dijelaskan, dielaborasi lebih dalam lagi. Apakah selama 20 tahun ini ya kita lihat, kita nggak bohong lah ya, masyarakat Indonesia nggak buta begitu melihat ada banyak banget proses-proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Papua. Nah, itu seperti apa perkembangannya, dan apakah kemudian itu ada progres terhadap tadi harkat martabat masyarakat Papua? Apakah ada progresnya, dan kemudian yang Ibu maksudkan, yang diusulkan, yang ditekankan mengenai harkat ini seperti apa lingkupnya? Silakan, Ibu Esti, boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saya bacakan selengkapnya di konsideran menimbang. Bahwa dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi dan melindungi hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, perlu diberi kepastian hukum. Mengapa kita menekankan kepada harkat dan martabat orang asli Papua? Seperti tadi kami sampaikan, ketika bicara indeks pembangunan manusia, menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia ini sudah meningkat di Papua dan Papua Barat, atau kita berbicaranya provinsi di Papua begitu ya. Dan tetapi itu juga menunjukkan data bahwa orang asli Papua tetap mengalami ketertinggalan dengan para pendatangnya, kemudian juga tidak menikmati akses yang lebih pada saat ini, termasuk ketika kita bicara pada pembangunan infrastruktur, banyak yang kemudian mengatakan, lah, jalannya bagus, jalannya mulus. Memang siapa yang bisa menikmati? Kami tidak punya mobil, kami tidak punya apa-apa. Kemudian SDM-nya juga belum meningkat. Bagaimana kita mampu kemudian bersaing yang justru ketika pembangunan, tapi kita terima kasih, tentu pembangunan itu akan cukup mendukung pembangunan di wilayah Papua. Nah, kemudian melihat hal itu, maka ada pasal-pasal yang secara khusus kami menyebutkan terkait dengan pendidikan di Papua. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam hal ini, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran dari dana otsus, kita beri batasan minimal dari yang 1,25%, meskipun ini minim, tetapi batas minimal 30% dari 1,25% dana otsus yang diterima harus digunakan untuk sektor pendidikan, tidak boleh kurang. Mau 50%, it's okay, tidak masalah. Kemudian yang 20%, minimal 20% untuk kesehatan. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan, termasuk dengan pendampingan, yang kemudian nanti juga ada Badan Khusus Percepatan Pembangunan di Papua, pendampingan terhadap supaya tidak salah sasaran. Betul-betul bahwa itu akan meningkatkan sumber daya manusia di Papua, termasuk meningkatkan soal pendidikan, soal kesehatan, itu secara, termasuk juga soal ekonominya, itu secara khusus tergambar di dalam rancangan undang-undang yang sudah kita sahkan pada tanggal 21, tanggal berapa kemarin ya, 15 kemarin. Nah, saya kira ini bagian yang tidak bisa kita lepaskan, termasuk ketika kita sekarang ada yang namanya DPRK. DPRK, oke. DPRK itu kalau kemarin, ya itu di kabupaten ya, di kabupaten kota. Kalau dulu DPRK ini tidak ada yang diangkat. Nah sekarang jumlah DPRK itu terdiri dari yang diangkat melalui, yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah 25% dari yang dipilih melalui pemilihan umum itu harus orang asli Papua. Dan dari 25% atau 1/4 tadi, yang 25% itu diangkat dari orang Papua, yang kemudian orang asli Papua, yang kemudian 30% dari 25% yang diangkat tadi adalah minimal 30% harus perempuan yang termasuk kategori orang asli Papua. Jadi begitu Mbak, betapa kami mencurahkan segala sesuatunya, termasuk ketika dengan peningkatan sumber daya manusia, kita juga meminta bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di sana, apapun pekerjaan yang ada di sana, mengutamakan orang asli Papua. Jadi sungguh-sungguh undang-undang ini bagian dari yang kami perjuangkan, kami
hasilkan dari mendengarkan dengan hati dan cinta, termasuk dari Pak Prof. Cahyo, saya kira juga, kalau tidak salah Prof. Cahyo yang hadir ya, waktu di komisi, kemudian juga dari almarhum Pak Bambang Bukan Bu, betul Pak ya Pak? Mardianto Pak. Oh, Pak Mardianto ya yang hadir. Ya. Nah, mendengarkan, tapi Pak Bambang Purwokonya sudah meninggal, begitu banyak masukan yang diberikan pada Otsus kemarin, sehingga inilah hasil yang menurut kami hasil daripada kami mengolah rasa dan cinta kami yang kemudian kami tuangkan di dalam peraturan perundangan ini, di dalam undang-undang ini. Begitu Mbak. Oke, nah ini kan sebenarnya kalau dari penjelasannya Bu Esti demikian baiknya begitu ya, artinya sudah ada upaya-upaya untuk mendengarkan aspirasi, tetapi apa yang kemudian ini masih ada catatan dikritik bahwa ini nggak melibatkan perspektif masyarakat Papua. Nah, saya mau ke Pak Frans dulu sebentar sebelum ke Prof. Cahyo ya. Pak Frans, ini mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah begitu dan kemudian coba menguatkan kembali otonomi khusus di Papua karena tadi masih banyak hal yang harus dikejar, masih banyak PR-PR terutama tentang pembangunan manusia di sana begitu. Nah, kalau menurut Pak Frans dari apa yang diupayakan oleh pemerintah, tadi yang dijelaskan oleh Bu Esti, di bagian mana sebenarnya yang tampaknya ini belum memenuhi aspirasi masyarakat Papua, atau Pak Frans punya pandangan tersendiri? Silakan Pak Frans. Ya, terima kasih. Saya panggil Mbak Esti aja. Sama Ade Cahyo dengan Ade Artarto. Jadi begini. Enak dipanggil Ade ya Mas ya. Pakai gaya Papua sedikit. Begini, kebetulan saya orang yang terlibat sejak awal dari tahun 2001. Ya. Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 itu ada mengandung 4 nilai hakiki, 4 nilai permasalahan yang mesti diselesaikan melalui Undang-Undang Otsus. Okay. Yang pertama itu meminimalisasi kesenjangan sosial, ekonomi, budaya antara orang asli Papua dan masyarakat pendatang di Papua. Itu pertama. Kedua itu meminimalisasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah-wilayah lain di tanah air di Indonesia. Yang ketiga dan keempat itu yang ada di pasal 45 dan pasal 46. Yaitu lewat pembentukan Komisi HAM dan Kebenaran, Komisi KKR, nanti ini akan diulas oleh Ade Profesor Cahyo ini. Oke. Karena ini studi dia, jadi nanti dia yang lebih paten lah, lebih kompeten untuk menjelaskan hal ini. Pasal 45 dan 46 yaitu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan klarifikasi sejarah penyatuan Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yeah. Nah, saya ingat betul tanggal 20 Oktober 2001 tatkala undang-undang ini disahkan di paripurna DPR, yang hadir pada waktu itu Mendagri adalah almarhum Pak Hari Sabarno. Pada waktu setelah disahkan itu, Pak Hari Sabarno menyatakan bahwa undang-undang ini atau Otsus ini dapat menjadi model untuk menyelesaikan masalah konflik di satu negara, bukan saja di antara Papua dengan pusat Jakarta, tapi juga bisa dijadikan model. Dan model ini rupanya dipakai menyelesaikan kasus Mindanao, Filipina Selatan. Itu salah satu itu yang dipakai untuk menyelesaikan konflik. Nah, singkat kata, dalam perjalanan selama 20 tahun yang lalu itu, saya mau katakan, jangan kita menafikan. Ada banyak kemajuan yang dicapai setelah 20 tahun di Papua. Yeah. Yang pertama, salah satu bukti yang pertama, Papua dimekarkan jadi 2 provinsi. Kemudian ada 29 kabupaten di Papua dan 14 kabupaten baru, kota, di Papua Barat. Itu satu. Yang kedua, seluruh jabatan di Papua, baik itu gubernur, wakil gubernur, DPR provinsi, DPR kabupaten kota,
MRP, kepala OPD, kepala dinas, sampai kepala bagian, 90%, hampir saya bisa katakan 98% dijabat dan diduduki oleh orang asli Papua. Yang ketiga, dari aspek anggaran, pada waktu dia masih bernama Provinsi Irian Jaya, dari Sorong sampai Merauke, itu APBD-nya cuma 850 miliar. Hari ini setelah Otsus, belasan bahkan puluhan triliun. Saya ambil contoh, kebetulan saya tahu dengan pasti tahun 2017, 2018 yang lalu, atau 2016 sampai 2017-18, bahkan 2019, anggaran untuk 2 provinsi itu terhitung bukan saja dana Otsus yang 2%, tapi dari seluruh DAK, DAU, dana bagi hasil, dana-dana sektoral, totali 68 triliun untuk 2 provinsi. Itu sudah termasuk APBD kabupaten kota. Nah, ini kita tidak boleh menafikan kemajuan dulu ini. Jangan kita menafikan. Dan jangan kita mengatakan itu gagal. Karena sampai hari ini pun kita belum punya alat ukur yang pasti mengukur itu gagal atau tidak. Ya. Hah? Ya. Itu selama Pak Frans, saya ambil contoh 2019 itu 68 triliun ya. 68 triliun, 2 provinsi itu penduduknya berapa sih? Paling banter 6 jutaan. Dari 6 jutaan itu, yang asli Papua berapa sih? Paling 2 jutaan. Kok sampai hari ini orang tidak makmur? Orang tidak sejahtera? Di mana kesalahan? Di mana kekeliruannya? Nah, itu yang timbul pertanyaan. Kemudian, sesuai dengan pasal 34 yang tadi Mbak Esti sudah katakan, huruf E itu, karena berakhirnya dana Otsus yang 2% setara dari platform DAU nasional, maka hari inilah dilakukan revisi itu. Ya. Revisi yang tadi Mbak Esti dan kawan-kawan di Pansus lakukan. Saya mau katakan apresiasi untuk teman-teman di Pansus. Kebetulan teman saya Komarudin yang ketua Pansus itu. Okay. Dan terima kasih juga untuk pemerintah. Sudah melakukan revisi. Nah, saya mau katakan, dana Otsus yang 2% tadi atau 2,25 sekarang dinaikkan itu, filosofinya adalah kontribusi rakyat dari Aceh sampai Maluku untuk mempercepat orang asli Papua. Itu filosofinya itu. Tidak boleh kita lupa itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan ini gagal, ukurannya apa? Kita sudah pernah pakai ukuran. Memang saya harus akui, ada hal-hal di undang-undang ini yang selama 20 tahun belum pernah kita sentuh. Yang tadi sudah saya singgung dari 4 faktor tadi. Yang faktor 3-4 itu biar nanti Ade Cayo saja yang jelaskan. Karena itu ranah dia untuk dia jelaskan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau menurut pendapat saya, Papua itu baru bisa dibangun betul-betul setelah ada Otsus. Dari tahun 2001. Jujur ini menurut pendapat saya. Kemajuan ada. Hanya kemajuan itu apakah signifikan kemudian menjadi daya dukung untuk kemajuan orang Papua. Disinilah big question. Pertanyaan besar itu terjadi. Ya, pertanyaan besar itu terjadi. Karena sampai hari ini, mengapa masih ada letupan orang bicara referendum? Mengapa orang harus bicara tentang merdeka? Betul. Nah, ini kan jadi soal itu loh. Ya. Yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak MC, persoalannya adalah persoalan kebangsaan. Otsus itu adalah satu perekat untuk kebangsaan. Membangun Papua di dalam Indonesia, Indonesia di dalam Papua. Itu yang kita lalai selama 20 tahun. Karena ada apa? 2 faktor terakhir, 3 dan 4 itu yang kita belum sentuh. Oke. Baik. Revisi kali ini saya lihat bagus. Menurut saya ada dua kategori. Karena Mbak Esti tanggal 3 Juni yang lalu, saya sama Pak Freddy Numberi juga diundang Pansus memberikan pokok-pokok pikiran, memberikan masukan. Pada waktu itu saya sampaikan 10 pokok pikiran dari saya. Dan rupanya saya lihat diakomodir ini. Diakomodir dalam pasal-pasal perubahan. Yang saya cukup lihat itu cukup panjang. Ada 2 menurut saya. Revisi yuridisnya yang sudah kita lakukan dan sudah disahkan oleh
DPR kemarin tanggal 15 di sidang paripurna, kemudian revisi pada tingkat implementasi. Kalau pada tingkat implementasi maka dua hal. Walaupun ada badan khusus yang tadi Mbak Esti sudah singgung pasal 68A yang baru. Tetapi satu adalah bagaimana menata tata kelola pemerintahan di Papua berdasarkan Otsus. Kemudian manajemen tata kelola dana Otsus dan dana-dana pembangunan lainnya sehingga dia tepat sasaran jatuh ke masyarakat Papua. Bukan saja orang asli yang jadi prioritas, tetapi penduduk Papua lainnya. Karena undang-undang ini juga berlaku untuk seluruh masyarakat di tanah Papua, hanya ada prioritas. Prioritasnya kepada orang asli Papua yang sifatnya proteksi, afirmasi, dan pemberdayaan. Itu pun harus diberikan berapa lama, ibarat anak yang lahir prematur. Berapa lama sih dia diproteksi, berapa lama sih dia diafirmasi, berapa lama sih dia diberdayakan, itu harus ada periodisasinya. Begitu. Baik. Sehingga itu jelas, begitu dia sudah keluar dari inkubator, maka dia siap berkompetisi. Betul. Pak Frans, kita sambung nanti ya. Saya yakin masih banyak sekali catatan dari Pak Frans. Kita nanti juga masih meminta tanggapan, catatan dari Pak Cahyo dan juga Mas Hartanto ya. Kita sambung, ini perbincangan yang menarik dari berbagai sisi, sangat-sangat seru untuk kita bahas lebih lanjut. Teman-teman media siapkan, kalau Anda punya pertanyaan juga terhadap narasumber kami, silakan ya. Kami tunggu dan kita jeda sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Listener, kita masih membahas menakar otonomi khusus di Papua dan kita masih bersama dengan Ibu Esti Wijayanti, anggota Pansus Otsus Papua DPR RI. Jadi ini pas banget kalau ada di antara Anda yang menyimak kami punya pertanyaan atau juga punya catatan terkait Otsus di Papua ya. Kemudian juga ada Pak Frans Maniagasi, pengamat politik lokal Papua. Kemudian ada Prof. Cahyo Pamungkas PhD, peneliti LIPI, dan juga ada Mas Hartanto Rosojati, peneliti Populi Center. Karena tadi sudah dapat clue dari Pak Frans ini kepada Prof. Cahyo ya. Boleh kita mintakan catatan dulu terkait poin yang 3 dan 4 tadi itu ya, mengenai ada penyelesaian kekerasan, kemudian juga klarifikasi penyatuan Papua dengan Republik Indonesia ini juga masih di grassroots, ini masih banyak kita lihat letupan-letupan yang konon ya, kita juga mendengar dari banyak catatan-catatan bahwa letupan-letupan yang terjadi di bawah ini nih karena dua hal ini nih, belum clear penyelesaian soal klarifikasi penyatuan Indonesia dan Papua, kemudian juga kekerasan-kekerasan ini juga karena ketidakpuasan, kesenjangan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Mohon catatan dari Prof. Cahyo mengenai hal ini, silakan. Terima kasih Mbak Ola, Kakak Frans, Ibu Esti, Mas Hartanto, dan Bapak Ibu peserta webinar yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi ya. Saya kira kita harus memberikan apresiasi kepada DPR yang telah bekerja keras, terutama Pansus ya, dalam waktu yang singkat untuk merevisi Undang-Undang Otsus. Posisi saya tidak dalam mendukung atau menolak ataupun menilai, tetapi mengajukan beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian kita semua berdasarkan atas beberapa riset yang dilakukan. Saya sebetulnya bukan peneliti khusus untuk otonomi khusus ya, tetapi lebih pada studi konflik dan perdamaian di Papua, termasuk sejarah pembangunan dan kekerasan politik, terutama dari sudut pandang perspektif sosiologi dan antropologi. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya mengutip pendapat Kakak Frans Maniagasi ya di kompas.com bahwa revisi Undang-Undang Otsus yang dilakukan sekarang dan telah disahkan oleh DPR itu didasarkan atas satu asumsi pendasar bahwa Otsus direvisi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Saya kira itu Kakak Frans sudah menulis di kompas.com ya, itu saya baca Kakak Frans ya. Dengan demikian revisi Otsus itu bisa dikatakan mengabaikan beberapa
evaluasi pelaksanaan Otsus selama 20 tahun. Pertama misalnya begini, apakah Otsus selama 20 tahun itu memunculkan keluhan dari para pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah Papua maupun masyarakat adat Papua. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keluhan-keluhan itu muncul ya, pemerintah pusat mengatakan itu adalah permasalahan tata kelola, sedangkan pemerintah di Papua mengatakan tidak ada kewenangan. Karena misalnya dari 22 kewenangan kekhususan itu hanya 4 yang real, sedangkan sisanya itu kewenangan itu dilaksanakan berdasarkan atas undang-undang sektoral, sehingga Otsus itu menjadi undang-undang yang bersifat lex generalis, tidak menjadi lex specialis. Artinya kekhususan undang-undang Otsus itu dikalahkan oleh undang-undang lainnya. Kemudian evaluasi yang kedua misalnya, apakah hubungan antara pusat dan daerah meningkat? Kita mengetahui selama ini misalnya hubungan antara pusat, ada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang penuh ketegangan ya, seperti pengangkatan sekda dan lain-lain. Kemudian apakah Otsus menurunkan angka kekerasan politik? Ini yang jelas tidak ya. Justru kekerasan politik itu bertambah pada akhir dari 20 tahun itu. Sejak tahun 2017 kekerasan dan konflik itu terjadi meningkat ya antara OPM, TPNPB dengan TNI Polri. Bermula dari kasus penyanderaan di Banti, kemudian konflik di Nduga, kemudian konflik di Intan Jaya, kemudian terakhir di Puncak. Konflik mengakibatkan jatuhnya korban, baik TNI Polri, TPNPB, dan juga warga sipil. Ada yang ditembak oleh TPNPB, ada yang ditembak oleh TNI Polri. Bahkan ada seorang pendeta yang menjadi korban, pendeta Yeremia Yanambawi, ada pastor katekis Rufinus Tigau dan lain-lain. Kemudian yang keempat, apakah para pemimpin kepentingan, apakah pemangku kepentingan utama itu berkomitmen? Kemudian yang terakhir, apakah tingkat kepercayaan antara pusat dan daerah membaik? Saya kira memang belum dilakukan evaluasi secara total. 5 hal ini yang harus menjadi perhatian untuk mengawal otonomi khusus ke depan. Kemudian yang kedua, sekarang ini Otsus itu telah memecah ya, telah apa ya, orang Papua itu kemudian terpolarisasi pasti ya, ada yang menolak, ada yang menerima ya. Bagi yang menolak, bagi yang menerima dulu ya. Bagi yang menerima Otsus adalah revisi Otsus adalah pihak-pihak yang diprediksi akan mengambil banyak keuntungan, yaitu terutama elit, karena ada beberapa insentif. Pertama, insentif kenaikan dana Otsus ya. Kemudian yang kedua ada anggota DPR orang asli Papua dengan mekanisme pengangkatan. Kemudian yang ketiga pemekaran. Artinya bagi kalangan elit ini adalah sesuatu yang menggiurkan, sesuatu insentif yang akan membuat mereka menerima revisi undang-undang Otsus. Namun Bapak Ibu sekalian, banyak pihak yang menolak revisi undang-undang Otsus ini. Bagi mereka yang menolak, pertama adalah seperti disampaikan oleh Jaringan Damai Papua, misalnya oleh Pak Ian Warinusi, bahwa baik pemerintah maupun DPR itu tidak memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh rakyat Papua melalui mekanisme evaluasi yang menyeluruh. Misalnya, saya kira Pansus telah bertemu dengan orang asli Papua, tetapi apakah Pansus juga mengakomodasi ide dan gagasan mereka? Misalnya terkait dengan kekerasan politik, mengenai akar persoalan bagaimana mencegah atau pelanggaran HAM dan kekerasan politik di Papua, bagaimana menyelesaikan masalah memoria pasionis, bagaimana mempersoalkan masalah sejarah identitas politik dan masalah pelurusan sejarah, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah marginalisasi, diskriminasi dan rasisme serta depopulasi yang terjadi di kalangan orang Papua. Kemudian yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa kalau saya sendiri ya kita akan boleh pesimis, boleh optimis. Saya mungkin lebih banyak pesimis, mohon maaf ya. Karena beberapa penelitian yang studi-studi sebelumnya yang dilakukan oleh almarhum Muridan Evi Joyo, kemudian dilakukan oleh Richard Sovel, oleh Veronica Kusumaryati dan lain-lain, bahwa Otsus ini
OSUS sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya otonomi khusus Papua itu tidak dihasilkan melalui dialog dengan kelompok-kelompok yang ingin merdeka. Itu berbeda dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau OSUS Aceh yang ditetapkan disusun berdasarkan atas MOU Helsinki. Oleh karena itu konsekuensinya OSUS itu tidak memiliki legitimasi yang cukup kuat, terutama di kalangan kelompok-kelompok yang selama ini ingin merdeka. Kemudian yang kedua, tidak ada komitmen untuk melaksanakannya. Ini kekhawatiran saya. Ini kekhawatiran para peneliti para peneliti yang kritis melihat undang-undang OSUS. Oleh karena itu ke depan saya tidak ingin memperdebatkan lagi karena ini sudah ditetapkan. Saya kira kalau saya boleh bersikap moderat, mungkin di dalam implementasinya pemerintah dalam ini Kementerian Dalam Negeri harus banyak mendengarkan dan melakukan dialog dengan para pihak. Dialog dalam arti dengan kelompok-kelompok yang selama ini juga menolak OSUS. Bagaimana implementasi OSUS ini agar sesuai dapat melindungi harkat dan martabat orang asli Papua. Misalnya begini, ya mungkin terakhir dari saya. Memang anggota DPR dengan mekanisme pengangkatan, misalnya itu salah satu bentuk representasi politik orang Papua. Itu harus kita apresiasi. Tetapi rekognisi itu tidak cukup dengan menjadikan mereka anggota DPR secara merata ya, Mas, dengan 25%. Ada persoalan yang tidak kalah penting, yaitu perlindungan tanah adat, perlindungan hak ulayat. Bagaimana misalnya bisa ditetapkan sebuah peraturan agar tanah milik orang asli Papua, tanah ulayat itu tidak boleh dijual kepada investor, tetapi harus disewakan misalnya. Kemudian itu menjadi penyertaan saham. Juga ada perlindungan hak hidup ya, terutama perlindungan hak atas tanah. Ini sangat penting. Untuk apa mereka menjadi anggota DPR elitnya kalau tanah mereka itu kemudian dijadikan kelapa sawit, kemudian dijadikan perkebunan, kemudian menjauhkan mereka dari habitat ekologisnya. Dan ini terkait dengan masa depan kelanjutan hak hidup orang Papua. Mungkin demikian, terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih, Mbak. Baik, banyak banget catatan tapi sekaligus juga rasa pesimis yang nanti kita minta tanggapan dari Bu Esti dan Pak Frans tentunya gitu ya. Kok kayaknya OSUS ini nggak menjawab begitu, ataupun kalau sudah disahkan, banyak banget PR-PR soal pengaplikasiannya. Sebelum kita jeda, saya mau kasih kesempatan kepada Mas Hartanto sedikit, Mas Hartanto ya. Apa catatan awal dulu tentang menurut Mas Hartanto ya tentang revisi OSUS ini dalam hal bahwa ini sebenarnya sudah, tadi Bu Esti mengatakan, kita sudah coba mendengarkan aspirasi, bahkan kita bertemu dengan orang asli Papua begitu. Tetapi di mana kalau menurut Mas Hartanto gitu ya, hal-hal yang rasanya ini perlu dikalibrasi begitu. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Ola, Pak Frans, Kakak Frans, Kakak Esti dan Kakak Cahyo izin Adik Hartanto berkomentar. Baik, siap. Jika kita memandang OSUS ini, saya mencoba mengkerangkai dari dua cara pandang yang berbeda. Pertama, cara pandang negara, dan kedua adalah cara pandangan masyarakat setempat. Kita harus tahu awal OSUS ini dibentuk dari apa. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa dari tahun 98-99 ada tuntutan bahwa teman-teman Papua ingin merdeka, kemudian negara hadir untuk kalau dalam secara teoritik negara ingin mendapatkan legitimasi kekuasaan yang secara utuh, sehingga dana OSUS ini lahir. Dan perdebatan yang muncul hari ini adalah kemungkinan besar juga salah satunya karena diksi perpanjangan OSUS atau tidak. Pada dasarnya sebenarnya keberadaan OSUS ini tidak dalam rangka untuk diperdebatkan perpanjangannya atau perpendekannya. Karena OSUS ini ya biarkanlah berjalan. Yang diurus perpanjangannya adalah dana yang diberikan negara terhadap masyarakat Papua. Itu yang pertama, sehingga tidak ada distorsi di masyarakat setempat. Misal dana OSUS jangan diperpanjang dong, atau diperpendek misal, kan begitu. Jadi pada dasarnya memang yang diperpanjang adalah pendanaannya. Dan beberapa
Baik, Mas Hartanto ditahan dulu sampai di soal tadi ya, di pendanaan itu ya, kita simpan dulu catatan Anda yang berikutnya karena kita harus jeda untuk Jurnal 9 akhir pekan ya dari Smart FM Network, dan kita kasih kesempatan dulu untuk teman-teman media Smart Listener mencerna tadi beberapa catatan penjelasan dari Pak Cahyo, Prof Cahyo, kemudian juga Ibu Esty dan juga Pak Frans, serta tadi sedikit ya sudah diawali oleh Mas Hartanto. Dua sudut pandang, kita lihat ada dua kacamata negara dan kacamata masyarakat lokal. Kita akan sambung nanti perbincangan ini di part yang kedua ya setelah jeda Jurnal 9 akhir pekan. Indonesia bukan hanya bicara 10 kota tadi yang saya sebutkan di mana Smart FM hadir networknya begitu ya, tapi Indonesia juga bicara tentang Papua. Itu sebabnya pagi hari ini kami mengajak kita semuanya untuk menambah perspektif kita mengenai Indonesia menakar otonomi khusus di Papua. Kita masih bersama dengan Ibu Esty Wijayati. Beliau adalah anggota Pansus Otsus Papua DPR RI, kemudian ada Pak Frans Maniagasi dan juga Prof Cahyo Pamungkas, dan kemudian juga ada Mas Hartanto Rosojati. Nah, izinkan saya ini Ibu Esty, Pak Frans, Prof Cahyo dan juga Mas Hartanto, saya bacakan beberapa catatan dari setelah kita sebar ya, dan ini ada masukan-masukan dari kawan-kawan kakak-kakak dari Papua. Boleh saya bacakan ya Ibu Esty ya? Oke. Dari kakak Albert di Papua ini mengatakan begini. Tolong sampaikan ini kepada para pemimpin Papua khususnya, rakyat itu butuh kehadiran pemimpin yang nyata ya. Jadi apakah ini sudah terjawab kalau nanti keterlibatan pemimpin Papua lebih banyak, pemimpin yang merendahkan dirinya untuk turun menggapai tangan rakyat katanya ya. Mohon diperhatikan, rakyat Papua banyak yang belum bisa baca tulis hitung. Kemudian pembangunan sumber daya manusia aja kayaknya menurut kakak Albert ini yang perlu diutamakan, karena pendidikan di Papua, sistem pendidikannya dari zaman Otsus sampai sekarang belum berdampak. Nah, ini pendidikan tadi jadi catatan juga buat Ibu Esty soal pembangunan indeks mutu masyarakat di sana begitu. Kemudian di Papua khususnya tolong diperhatikan, anak-anak Papua masih belum bisa baca tulis dan menghitung. Kemudian ada catatan juga dari kakak Michael. Kakak Michael mengatakan tidak ada regenerasi katanya dalam segala bidang karena orang-orang tua pejabat putra asli Papua hanya ingat dirinya sendiri, jadi tidak mau regenerasi ya. Mereka ambil sebanyak-banyaknya apa yang mereka bisa ambil, tapi nggak membuka kesempatan buat anak-anak baru gitu ya, generasi barunya. Jujur kita anak daerah di kampung dan tanah kelahiran kita sendiri jadi kalah bersaing, katanya seperti itu. Menurut kakak Michael kita butuh figur-figur seperti Ahok, Pak Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil begitu ya, atau seorang bapak atau mama Papua yang sangat dibutuhkan. Kemudian ada pula yang mengatakan begini, kami anak-anak Papua mau belajar hidup mandiri, maju, sukses di atas usaha sendiri tanpa embel-embel Otsus. Nah, ini beda lagi nih ya. Jadi bapak-bapak pejabat yang terhormat, tolong supaya generasi Papua bisa difasilitasi supaya bisa bersaing, bisa mandiri. Nah, ini saya mau kasih kesempatan kepada Ibu Esty nih. Boleh nggak dikasih tanggapan? Ini tergambar nggak? Atau kira-kira dengan pasal-pasal yang sudah disahkan di RUU dan kemudian ada tambahan-tambahan pasal tadi akan menjawab nggak sih isu-isu tadi yang disampaikan juga melalui WhatsApp, kemudian juga disampaikan Pak Cahyo dan juga Pak Frans serta Mas Hartanto? Silakan Ibu Esty. Terima kasih Mbak Ula. Yang pertama untuk semuanya saja dulu, tentu kita bicara Otsus Papua ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang bisa kita perbuat bersama untuk Papua, sehingga kita akan bisa dengan Otsus Papua ini akan cita-cita dan harapan masyarakat Papua seperti yang disampaikan akan bisa tercapai. Mas atau Prof Cahyo, saya kira kita tidak perlu pesimis terkait dengan undang-undang Otsus dan bagaimana pelaksanaannya. Ya. Kita kawal Iya. Bu Esty? Oke, ini tampaknya agak nge-freeze. Ya, putus-putus sedikit. Ya. Sudah bisa jelas, Bu Esty? Oke, silakan dilanjut. Ya, jelas. Baik, saya lanjutkan.
Jadi undang-undang ini memang membaca, mendengar situasi selama 20 tahun terakhir yang sebenarnya undang-undangnya sudah cukup bagus, tetapi pelaksanaannya mungkin yang belum optimal. Maka dari sisi penggunaan anggaran, jelas di dalam undang-undang ini juga kita muat beberapa aturan ya, pelaksanaan penggunaan anggaran itu bisa, karena di dalam banyak pasal memang kita mengutamakan untuk orang asli Papua. Kita melihat di dalam badan percepatan yang dipimpin oleh Wakil Presiden, kemudian juga ada perwakilan dari masing-masing provinsi satu, itu merupakan bagian untuk melakukan pendampingan, evaluasi, kemudian juga soal pengelolaan keuangan, ketepatan sasaran ya, sasaran, dan untuk menyatakan tepat sasaran. Dan kantornya, kantor badan percepatan ini, badan khusus ini ada di Bu Esti. Tinggal bagus di sini. Halo? Halo, iya Bu Esti, mungkin Ibu agak nge-freeze, putus-putus. Halo? Ya. Sudah tersambung kembali, Bu Esti? Saya sudah clear? Belum. Saya lihat Mbak masih nggak sinyalnya nggak bagus. Yang saya bagus di sini. Oke. Baik. Baik, Bu Esti boleh izin kami sarankan keluar sebentar terus nanti masuk lagi Bu Esti supaya frekuensinya internetnya atau sambungan kita bisa lebih lancar. Sementara Ibu Esti keluar sebentar, saya mau ke Pak Frans meminta tanggapan tadi beberapa masukan ya dari masyarakat Papua ini yang kita ajak untuk berbincang, dari Kakak Albert, Kakak Michael, dan juga tadi Bapak yang mengirimkan pesan seperti itu. Itu tergambar memang di lapangan demikiankah, Pak Frans? Silakan. Ini hal-hal yang sifatnya domestik. Ya. Oke. Itu memang ada. Artinya secara real ada keadaan seperti itu. Tetapi memang harus bisa dimanage dengan baik gitu. Artinya begini, begitu seseorang menduduki kepala dinas misalnya, maka dia harus siapkan kader. Kan itu kan ada di kalau di ASN itu kan ada prediksi orang ini eselon berapa, orang ini itu dengan masa kerja sekian, dan ini dia harus lihat, kalau itu dia harus nimbang-nimbang. Jadi ini tidak tanpa ada proteksi, ini kebijakan, ini sekali lagi kebijakan. Jadi kalau ada misalnya dari Papua pendatang, istilah Papua pendatang, terus ada Papua aslinya, maka kita nimbang, kita lihat itu. Apakah yang Papua ini sudah memenuhi syarat masa kerjanya, kemudian eselonisasinya, kemudian dengan Papua yang pendatang. Kalau si Papua pendatang punya kelebihan, dia punya masa kerja, dia punya baik, sampaikan kepada dia bahwa oke, saya promosi, tapi harus saya siapkan yang berikut, yang si Papua ini, gitu loh. Artinya ini bisa diatur, bisa dimanage, bisa ditata namanya, gitu loh. Kemudian begini, itu satu. Memang pendidikan, jujur saya mau katakan bahwa pendidikan dasar di Papua itu sangat repot hari ini. Oke. Sangat repot. Repotnya itu kita tidak bisa nyalain siapa-siapa lagi nih saya lihat. Karena begini, dana cukup ada. Oke. Hari ini saja Papua butuh guru hampir 3.000 orang. Seluruh bidang, seluruh mata pelajaran. Pendidikan dasar. Apakah bisa tercover dengan kebutuhan guru dalam sekian tahun ini? Oleh karena itu dari dana yang 2,25 itu, 1% dalam bentuk blok grant langsung ke provinsi,
dan 1,25 itu berbasis kinerja. Artinya apa? Program prioritas pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat nanti dibicarakan pada akhir tahun dengan pemerintah pusat, gubernur, para bupati, dengan melihat sektor-sektor mana yang harus diperkuat. Karena hanya 3 sektor dari 1,25%. Kalau saya keliru nanti Mbak Esti klarifikasi. Koreksi ya, oke. Karena begini, 1,25% itu khusus untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Bahkan di pasal 76 yang baru itu dikatakan 30% pendidikan, kemudian kesehatan 20%. Nah ini harus dijaga juga, sehingga badan yang dibentuk di bawah wakil presiden itu, yang diadopsi dari Impres 9 tadi, badan ini akan bertanggung jawab, mengarahkan, membimbing, mengawasi, melaporkan kepada presiden setiap progres dari sektor-sektor itu. Lain di Aceh. Aceh itu pada tingkat gubernur. Ya. Tapi Papua hari ini ditarik ke Jakarta, ditarik ke pusat. Ya. Ini pertanyaan juga bagi kita, karena belajar dari tahun yang kemarin, periode yang lalu. Nah, itu yang kita lihat. Kalau kita mau jujur, ada data itu rata-rata IPM misalnya di 14 kabupaten di pegunungan, mohon maaf, hampir rata-rata, bahkan yang Dunga itu 30%. 30 aja. Saya sampai terenyuh. Sebagai anak Papua itu saya terenyuh. Kok bisa begitu? Selama 20 tahun otus kok nggak ada ini. Nah, kemiskinan juga begitu. Nah, saya titip untuk Decayo. Akar konflik itu biasanya berawal dari sini. Secara sosiologis, secara ekonomi politik akan dari sana datangnya. Nah, sehingga teman-teman juga harus mengawasi betul di daerah. Dan pemerintah pusat hari ini dan setelah revisi ini kelihatannya sudah tidak santai lagi. Dia akan mengawasi dengan ketat. Nah, di dalam pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan tanggal 3 Juni di Pansus itu, pada bagian terakhir nomor 9, pokok pikiran itu saya tekankan begini. Oke, kita setuju dengan revisi ini, dengan pendekatan kesejahteraan, mempercepat kesejahteraan di Papua, dengan fokus pada orang asli, tetapi kita harus ingat, kita mungkin, apakah saya tidak tahu, diakomodir di bagian penutup atau peralihan bahwa pasal-pasal yang belum dilaksanakan selama 20 tahun itu, agar diperhatikan sungguh-sungguh untuk dilakukan. Oke. Maksud saya begini, kesejahteraan dengan keadilan itu harus jalan bareng. 2 sisi dari satu mata uang yang sama. Oleh karena itu kesejahteraan bisa terbaik, maka penyelesaian hal-hal yang tadi saya katakan yang menjadi ranah dari Decayo itu harus juga bisa diselesaikan pada tingkat negara. Saya ambil contoh. Kasus Wasior, kasus Wamena Berdarah, terakhir kasus Paniai, dan juga kasus Intan Jaya, yang dokumennya sudah ada di Kejaksaan Agung itu supaya diselesaikan. Artinya harus diselesaikan supaya rakyat bisa percaya. Rakyat bisa yakin, oh betul pemerintah serius menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM. Baru kita datang dengan program pembangunan kesejahteraan itu. Karena kalau itu tidak juga, nanti membuat orang semakin tidak percaya. Tidak percaya ya, oke. Yang kita mau bangun ini dulu kepercayaan. Baik, Pak Frans, kita jeda dulu. Pak Frans, ditahan dulu penjelasannya. Setelah ini kita masih ada kesempatan untuk satu sesi yang terakhir ya. Kita akan mintakan juga pendapat dari Bu Esti dan juga Prof. Cahyo serta Mas Hartanto. Sebenarnya kalau tadi disebut ya, yang dijelaskan oleh Pak Frans menanggapi tadi ya hal-hal domestik yang tadi saya bacakan begitu. Akar dari kekerasan tuh sebenarnya apa sih? Nanti Pak Cahyo boleh dipotretkan ya supaya kita makin clear nih masyarakat awam, dan juga ada beberapa catatan juga masukan dari rekan-rekan media yang ada di ruang Zoom saya akan bacakan. Kita akan jeda untuk satu sesi yang terakhir.
Penakar otonomi khusus di Papua masih jadi perbincangan kita untuk satu sesi yang terakhir dalam perspektif Indonesia. Tadi sempat terputus ya penjelasan atau juga tanggapan dari Ibu Esti ini karena sesi yang terakhir saya akan berikan kesempatan juga untuk Prof. Cahyo, kemudian juga Mas Hartanto memberikan catatan-catatannya untuk menguatkan ini bahwa RUU sudah disahkan begitu. Tadi juga Bu Esti sudah menyebutkan gitu ya bahwa pasal-pasal ini sudah dibuat bahkan dimasukkan hal-hal yang baru untuk menjawab atau untuk memberikan solusi bagi kondisi Papua saat ini setelah 20 tahun Otsus berjalan begitu ya. Nah, kami mau berikan kesempatan kepada Bu Esti untuk melanjutkan. Namun sebelum ke Bu Esti, izin saya secara cepat membacakan tanggapan dari ruang Zoom dari Pak Hendrikus yang mengatakan program pembangunan di Papua ini sebenarnya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi saat ini ya sudah tergolong sangat bagus dan menyentuh sampai ke masyarakat Papua, ke hati Papua. Tapi yang perlu diperhatikan katanya adalah komunikasi yang berkesinambungan antara pusat dengan daerah begitu ya, komunikasi yang solid terutama provinsi dan juga kabupaten. Dan catatannya ini kurang lebih kayaknya hampir sama dengan Ibu Esti dan juga narasumber kita yang lain tadi bahwa yang harus difokuskan saat ini adalah pembangunan SDM, ya, pembangunan SDM melalui pendidikan dan juga infrastrukturnya. Bu Esti, mengenai hal-hal ini dan tadi terputus sedikit penjelasan Ibu, monggo boleh dilanjutkan, dielaborasi. Silakan Ibu Esti. Bu Esti masih unmute? Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi terputus. Saya melanjutkan. Jadi di dalam pasal-pasal ini termasuk untuk penggunaan anggaran 2,25% yang dulu 2%, kalau dulu itu block grant. Nah kalau sekarang 2,25% itu dibagi dua. Yang 1% block grant meskipun tetap dengan peruntukan untuk infrastruktur, untuk kesejahteraan masyarakat dan yang lainnya. Nah yang 1,25% itu dengan kinerja. Artinya tidak bisa diberikan begitu saja. Dengan ukuran tolak ukur kinerja saja masih ada batasannya. Minimal untuk pendidikan 30%, lalu untuk kesehatan 20% itu minimal. Keinginan kita untuk meningkatkan sumber daya masyarakat di Papua itu tercermin dari anggaran itu. Berikutnya juga ada pendampingan yang akan dilakukan, itu juga ada di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Otsus yang baru. Sehingga harapan kita pelaksanaan anggarannya ini akan jauh lebih baik daripada yang dulu. Sekali lagi, ini menjawab persoalan yang kemarin muncul. Anggaran yang besar tetapi sepertinya tidak sampai di masyarakat paling bawah. Nah, ukurannya inilah ada indikatornya termasuk soal buta aksara. Itu menjadi target-target yang kita meminta akan dituangkan di dalam PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini pun harus kemudian ada konsultasi dikomunikasikan dengan DPR dan DPD. Sehingga peraturan pemerintah ini betul-betul, cara mengawal kami begitu Mbak. Jadi DPR tidak melepaskan begitu saja undang-undang ini, tetapi kami mengawal yang selama ini peraturan pemerintah hanya dibuat oleh pemerintah tanpa komunikasi dan konsultasi dengan DPR. Kali ini di dalam undang-undang Otsus ini khusus untuk Otsus Papua, di dalam membuat PP harus ada komunikasi dengan dan koordinasi dengan DPR dan juga dengan pemerintah provinsi. Saya kira ini kemajuan yang luar biasa. Kemudian juga kalau tadi Pak Frans Maniagasi juga menyampaikan ada beberapa hal di pasal-pasal yang 20 tahun berjalan ini belum berlaku dengan baik, inilah yang perlu kita kawal juga bersama. Ada pasal tentang hak asasi manusia, dan ini tidak kami hapus Pak Frans Maniagasi. Sehingga pasal-pasal inilah yang tentang hak asasi manusia ini untuk menjawab tadi soal sejarah, kemudian juga bagaimana tim Komisi Rekonsiliasi Kebenaran ini juga bisa berlaku, berjalan dengan baik. Inilah yang perlu kita dukung, sehingga kecemasan Mas Cahyo ataupun Pak Hartanto ini yang kemudian kalau pelaksanaannya ini bagus, saya kira ini tidak akan menjadi persoalan. Yang menjadi kunci kan pelaksanaannya bagus harus bagaimana? Menjawabnya pertama di dalam undang-undang sudah kita atur bagaimana evaluasi, pendampingan dan yang lain sebagainya. Yang kedua ada kantor yang akan ada sekretariatnya di Papua sehingga tidak perlu memakan waktu untuk konsultasi harus ke Jakarta, tidak. Ada kantornya di sana sehingga mengurangi pemimpinnya juga harus lebih banyak ada di Papua. Yang ketiga kemudian terkait dengan badan itu kantornya ada di sana dan badannya itu juga ada orang asli Papuanya.
atau orang yang mewakili dari provinsinya. Nah, saya kira itu bagian dari jawaban yang harus kita berikan. Inilah yang bisa kita berikan di dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, termasuk tadi persentase pendidikan, lalu juga kita menambahkan pasal, kita tidak bisa menutup mata. Kejadian-kejadian kemarin yang ada guru yang kemudian menjadi korban dan yang lainnya, di situ jamin keamanan. Oke. Bagaimana kita bisa masuk daerah yang wilayahnya ada jaminan keamanan? Maka yang bisa diberikan adalah jaminan keamanan dan keselamatan, kesejahteraan bagi mereka yang mengajar atau dinas di sana, termasuk pada sektor kesehatan. Saya kira begitu, Mbak. Sekali lagi bahwa kita harus optimis ini. Kita harus optimis, kita semua harus optimis dan sama-sama mengawal hal ini, tetapi itu butuh kerjasama yang baik dengan semua pihak. Pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, DPRP-nya, DPRK-nya, dan sekaligus tokoh-tokoh masyarakat yang di sana. Mari suarakan untuk masyarakat Papua bagaimana pelaksanaannya ini bisa berjalan dengan baik, tetap dalam satu kerangka, dalam tubuh besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Kita cinta semua kepada Papua. Begitu. Baik. Otsus ini adalah sebuah harapan ya untuk perbaikan kemajuan di Papua, bukan hanya infrastruktur, manusianya juga dan semua hal. Apa saran atau kemudian masukan untuk melengkapi supaya ini lebih komprehensif begitu, Pak Cahyo, begitu ya? Harapannya sudah ada, bibitnya bahkan sudah mulai bertunas. Apa yang ingin Bapak sampaikan supaya dalam perawatannya ini berbuah manis pada akhirnya nanti? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ola. Ya, pertama bahwa Badan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua itu sebetulnya bukan hal yang baru ya. Pada masa Pak SBY, beliau telah menetapkan Perpres ya 65 dan 66 2011. 66 itu tentang unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat di bawah pimpinan Wapres Budiono. Waktu itu Ketua UPM 4B adalah Mayor Jenderal Bambang Darmono dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Saya kira kebijakan ini bukan hal yang baru. Itu sudah dilakukan oleh Pak SBY. Dan sekali lagi, UPM 4B yang dulu itu memang tidak semuanya berhasil ya. Banyak yang gagal ya. Yang berhasil misalnya dalam hal afirmasi pendidikan, tetapi yang lain-lain itu tidak ada hasilnya gitu. Sehingga Pak Jokowi membubarkan UPM 4B. Nah, kalau sekarang Presiden kemudian atau pemerintah, DPR dan Presiden membuat lagi badan yang seperti UPM 4B yang kurang lebih fungsinya sama, ya mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan bisa berjalan lebih baik dari UPM 4B gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita cuma bisa berdoa. Semua masalah yang akan timbul adalah jangan sampai kemudian badan baru itu menjadi pesaing bagi provinsi-provinsi di Papua. Jadi ada pembagian kewenangan, kekuasaan yang harus jelas. Misalnya badan baru itu hanya bersifat koordinasi, bersifat evaluasi dan monitoring. Jangan sampai kemudian badan baru itu juga menjadi super body, atau badan baru itu kemudian mengambil alih fungsi gubernur. Nanti akan menimbulkan distrust seperti yang terjadi di masa UPM 4B. Jadi ini saya kira bukan hal yang baru dan Pak SBY sudah melakukan itu. Yang kedua saya ingin mengomentari masalah pembangunan. Oke, pembangunan di masa Pak Jokowi berhasil, betul kita akui. Pembangunan jalan Trans Papua ya. Tetapi perlu diingat tadi ya bahwa kalau kita menggunakan ukuran pembangunan di Papua itu berbeda dengan ukuran di Makassar, di Gunung Kidul atau di Medan, itu berbeda. Di masa lalu misalnya para antropolog mengatakan orang Papua itu akan memiliki sebuah ukuran kehidupan. Misalnya kalau babi itu besar-besar, umbi itu besar-besar, mereka merasa makmur dan tidak perlu yang lain. Kemudian ketika datang modernitas, ketika gereja datang, pemerintah datang, kemudian perusahaan datang mengenalkan uang, mereka tergantung dengan uang. Sehingga yang terjadi adalah yang disebut sebagai dekulturasi budaya, di mana kultur-kultur mereka berhibrid bercampur dengan kultur modern dan tidak bisa menyelesaikan diri, terjadi lompatan kebudayaan yang sangat tinggi sehingga mereka tertinggal di dalam pembangunan. Kita tidak bisa menyalahkan mereka tidak bisa diajak maju, bukan, karena ukuran kemajuan itu setiap etnis, setiap kultur berbeda. Kita tidak bisa bersikap etnosentris, memaksakan ukuran kemajuan itu pada suku lain. Indonesia itu ada proyek bersama. Saya sepakat dengan Ben Anderson. Indonesia is a common project.
Untuk menjadi orang Indonesia, setiap etnis boleh dengan caranya masing-masing. Nah, kalau mereka menggunakan otonomi khusus, mereka akan menggunakan koteka sebagai pakaian adat. Itu harusnya setiap etnis itu diberikan ruang dan kebebasan untuk mengekspresikan identitasnya. Itu yang terkait dengan pembangunan. Kemudian jalan mengenai kehadiran kepala distrik dan lain-lain. Ya beberapa kali kita observasi, LIPI itu kalau di Papua lama. Dulu saya 2 bulan, 3 bulan tinggal di rumah penduduk dan lain-lain. Itu memang misalnya lebih banyak kasus ya, tidak hanya 1-2 ya di mana-mana ya. Terutama di daerah terisolir, di daerah terpinggirkan dan terpencil itu kepala distrik agak susah dijumpai. Mereka lebih misalnya lebih suka bekerja atau tinggal di kota, apakah di Nabire, apakah di Jayapura dan lain-lain. Kemudian mana ada monitoringnya? Kita tidak bisa menyalahkan itu. Monitoringnya bagaimana? Mengapa mereka tidak diberi sanksi dan lain-lain? Misalnya juga kita sering menyalahkan ada bupati korupsi, mengapa tidak dihukum misalnya? Jadi kita tidak boleh memberikan stigma yang rasis terhadap orang Papua tanpa diimbangi dengan fakta yang proporsional. Kembali ke masalah pembangunan. Oke, kita kembali ke jalan Trans Papua. Kalau kita lihat jalan dari Wamena ke Habema atau Wamena ke Elelim, itu memang jalan itu sudah dibangun. Mungkin beberapa belum tersambung, sedikit ya. Cuma kemudian siapa yang memanfaatkan jalan itu? Ada logging misalnya. Justru semakin halus jalan, semakin banyak hutan ditebang, bahkan sampai Taman Lawrence. Jadi ini dampak konsekuensi yang tidak diharapkan dari jalan trans misalnya. Yang kedua, banyak barang produksi itu yang datang membanjiri kampung-kampung. Sementara barang dari kampung tidak bisa dijual di kota. Atau kalau dijual itu paling sayur-sayuran ya. Sehingga yang terjadi adalah kalau menurut ini impor lebih banyak daripada ekspor. Barang-barang produksi itu lebih masuk. Seperti Pak Cahyo boleh beras, Indomie dan karena lain-lain. waktu kita tinggal 3 menit. Ya, jadi saya kira kita harus mengawal. Memang Anda boleh pesimis, boleh optimis, silakan ya. Yang kita lakukan adalah mengawal agar otonomi khusus itu undang-undang yang telah direvisi tersebut mencapai tujuannya. Ya, kemudian kalau tidak mencapai tujuannya, lalu bagaimana Kakak Frans? Saya bertanya ke Kakak Frans. Kalau misalnya 20 tahun lagi tetap seperti ini, bagaimana Kakak Frans solusinya? Terima kasih. Nah, karena waktu kita sangat singkat banget, boleh 1 menit dari Mas Hartanto dan nanti ditutup oleh Pak Frans juga ya dengan waktu yang sangat singkat. Minta maaf sekali, silakan Kak Mas Hartanto. Baik Mbak Ola dan teman-teman yang lain. Jadi memang ketika kita melihat OCUS ini, kita melihat kerangka besar bahwa kita adalah dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Meskipun ada beberapa gesekan-gesekan di daerah, itu adalah hal yang wajar. Karena kita hidup ini pasti mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri. Tergantung bagaimana negara hadir dalam kepentingan-kepentingan tersebut. Kan. Beberapa hal yang tadi saya sampaikan terkait dengan kegagalan pembangunan atau marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua pun kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM sebenarnya sudah diatur dalam beberapa undang-undang yang baru ini, yang baru disahkan. Bagaimana pembangunan seperti yang disebutkan Mas Cahyo, jalan tol itu dibangun di sana, itu sudah sangat bagus. Tapi memang yang perlu digarisbawahi adalah karakteristik pembangunan di setiap wilayah itu berbeda. Berbeda-beda. Iya. Jalan tol di Jakarta sama di Papua, kecepatan ekonominya akan berbeda. Pak Jokowi menargetkan 25 tahun. Ya, jadi ada beberapa proses yang harus dikawal di sana. Jadi memang kalau kita melihat indeks pembangunan manusia di sana sudah sedikit meningkat, tetapi belum mencapai rata-rata nasional yang sekitar 70%. Ini masih jadi PR begitu ya, Mas Hartanto ya. Oke, Pak Frans menutup ya secara singkat. Ini merangkumkan supaya bisa menjawab pesimistis tapi tidak kehilangan optimistis. Oke, jadi begini. Ini saya udah kasih pertanyaan yang susah dijawab. Jadi yang pertama begini, ini revisi ini akan diantar oleh Inpres 9 2020 sampai 2024. Di dalam Inpres itu yang dibawa arahan Pak Wapres itu ada terpadu, terkoordinir, dan monitoring. Kemudian dari Inpres yang nanti sampai 2024 itu ada quick wins. Ada 8 program utama yang sifatnya saya sering bilang crash program. Nah ini untuk mempercepat ini, dari aspek pembangunan untuk mempercepat.
Jadi yang berikut itu di bawah koordinasi Wapres itu para KL, kementerian lembaga terkait, dananya yang ke Papua itu dikoordinir supaya tepat sasaran, memenuhi 8 yang aksi tadi. Jadi Inpres ini dia ngantar sampai 2024. Selanjutnya OTUS akan jalan. Jadi ini enaknya dibanding dengan 20 tahun yang lalu. Oke. 20 tahun yang lalu. Jadi sudah ada landasannya dikit, baru dia tinggal pasca 2024 seperti apa, monggo itu berjalan. Jadi katakanlah ini OTUS mini, Inpres ini. OTUS mini sudah. Tapi dia sudah menyiapkan infrastruktur baik yang software maupun yang hardware. Jadi seperti itu. Ini appreciate. Yang kedua, oke, kita mempercepat kesejahteraan masyarakat dan lain-lain, tapi juga kita harus mempercepat proses penyelesaian konflik dan kekerasan, sehingga apa yang tadi dititipkan oleh De Cayo kepada saya itu, gimana setelah 20 tahun kalau tidak ini. Nah, itulah yang mari kita selesaikan itu dulu. Artinya yang tadi sudah dikonstatir oleh Mbak Esti, bahwa pasal-pasal yang 20 tahun lalu belum dilaksanakan, mari menyangkut KKR, HAM, dan lain-lain itu harus pada tingkat negara, titipan saya pada tingkat negara untuk harus menyelesaikan supaya utuh kebangsaan ini. Baik. Itu agak repot kita. Yang berikut Mbak Esti, memang ada 3 peraturan pemerintah yang harus diselesaikan dalam jangka 90 hari ke depan. Dan Pak Frans, boleh dipersingkat, kita harus segera sudahi? Model PKPU-nya KPU. Jadi kita bicara DPR, pemerintah provinsi 22, Kemendagri, pemerintah, dan DPR. Itu harus duduk bersama-sama dalam menyusun 3 peraturan pemerintah tersebut, termasuk rencana induk itu. Baik. Dan induk pengelolaan OTUS dan dana OTUS itu penting. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak Frans, terima kasih. Saya minta maaf, kita memang tidak pernah cukup ini kalau kita duduk bersama-sama di Perspektif Indonesia, tapi kita harus sudahi perbincangannya. Pak Frans Manigiasi, kemudian juga Prof. Cahyo Pamungkas PhD, dan Mas Hartanto Rosojati, dan tidak lupa tentunya Ibu Esti Wijayati, anggota Pansus Otsus Papua DPR RI. Terima kasih untuk perbincangannya menakar otonomi khusus di Papua. PR masih banyak, tetapi harapan tidak boleh dimatikan. Kita yang terus harus mengawal supaya apa yang sudah disusun ini bisa berlangsung dengan baik. Kami tutup perbincangannya. Siaran ulang ada di hari Minggu jam 4 sore. Terima kasih untuk semua narasumber dan juga tim media yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Sehat-sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa dan selamat pagi.